Salam sahabat setia Tuhan, dalam renungan kali ini saya berbicara tentang menguji iman. Dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 30 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sahabat setia Tuhan, iman yang teguh adalah iman yang teruji. Sama seperti emas yang murni adalah emas yang telah diuji dengan api. Semakin dibakar, semakin murni. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Petrus dan rekan-rekannya disuruh Tuhan Yesus untuk berangkat lebih dahulu menyeberangi Danau Galilea. Tuhan Yesus sendiri kemudian ke gunung dan berdoa seorang diri di sana. Pada saat itulah para murid yang berada di tengah-tengah danau mengalami tiupan angin sakal yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Kira-kira jam 3 dini hari Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak biasa. Belum pernah ada seorang pun yang dapat melakukan hal ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini bertentangan dengan hukum alam. Itu sebabnya para rasul menganggap bahwa Yesus adalah hantu. Petrus, rasul yang terkenal reaktif, menantang Tuhan Yesus agar menyuruhnya untuk berjalan di atas air. Pernyataan Petrus ini sebenarnya adalah suatu tindakan menguji imannya sendiri. Tuhan Yesus kemudian menyuruh Petrus untuk keluar dari perahu. Petrus dapat berjalan di atas air. Luar biasa. Perhatikan, sebenarnya Petrus telah berhasil lolos dalam ujian imannya itu. Namun karena merasa tiupan angin, Petrus menjadi ragu dan akhirnya tenggelam. Tuhan Yesus selalu menolong Petrus agar tidak tenggelam lebih dalam lagi. Bagaimanapun juga, Petrus adalah orang yang berhasil berjalan di atas air karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ia kemudian gagal, namun tindakan Petrus keluar dari perahu adalah suatu tindakan iman yang berani membedakannya dengan banyak orang. Sahabat setia Tuhan, setiap orang bertanggung jawab atas kualitas imannya sendiri. Kualitas iman kita tidak tergantung pada orang lain. Iman yang murni dan berkualitas tinggi berbentuk oleh firman Allah yang didengar dan kesediaan untuk diuji dalam berbagai tantangan hidup. Memang kadang kita harus melakukan tindakan ekstrim yang tidak biasa, yang berani. Bukan hanya sekedar berani yang konyol, tetapi keberanian yang didasarkan pada keyakinan pada firman Tuhan. Jikalau Petrus tidak keluar dari perahu, ia tidak pernah bisa merasakan berjalan di atas air. Pelajaran untuk kita renungkan, saudara. Terkadang hidup menjadi begitu sibuk, pekerjaan yang melelahkan sehingga membuat kita merasa ada titik kejenuhan. Kembali tenggelam dalam tugas-tugas pada hari itu sebagai rutinitas, sehingga lupa meminta pertolongan Allah dalam bentuk apapun. Kita mungkin menghadapi situasi serupa, harus berjalan di tengah situasi yang pelik. Apakah engkau sedang diterpa rasa takut, rasa khawatir seperti hendak tenggelam di telan arus masalah? Saya mau katakan, selama mata kita tertuju kepada Yesus, engkau dapat melangkah di atas gelombang hidup ini. Fokuskan pandanganmu pada Yesus, bukan pada besar masalah di depanmu. Ulurkan tanganmu untuk mendapatkan pertolongannya. Ketika Petrus berjalan di atas air hendak mendatangi Yesus, perhatiannya begitu cepat teralihkan oleh angin dan ombak. Petrus mulai tenggelam. Namun begitu Petrus berseru, dengan segera Yesus mengulurkan tangannya. Matius 14 ayat 30-31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31 bagian A kita perhatikan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Siapa yang memegang tangan Petrus?
Yesus. Ketika Yesus yang memegang tanganmu tidak akan terlepas. Tetapi ketika tangan kita memegang tangan Yesus bisa terlepas. Artinya apa saudara? Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Apapun yang engkau alami saat ini, Allah hadir. Dia hadir di hidupmu. Ketika engkau membuka hatimu, Yesus hadir di keluargamu, usahamu, bahkan mendampingi kita dahulu maupun sekarang dan siap mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan. Tantangan masalah hidup adalah bagian dari pembentukan iman kita. Untuk berjalan di atas air, kita harus berani keluar dari perahu. Jika kita hidup dalam zona nyaman untuk iman kita tidak berani keluar dari perahu, maka kita tidak pernah dapat menikmati keajaiban-keajaiban yang lebih daripada yang kita alami selama ini. Jadi mengucap syukurlah jika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, karena imanmu sedang dibentuk. Memang pembentukan itu tak pernah menyenangkan, tetapi hasilnya baik bagi kehidupan kita. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Mau menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki iman yang teruji, siap diproses. Haleluya. Tuhan memberkati.